Oke, selamat siang. Hari Mas Budi ini sama saya Zainal Arifin. Saya akan memaparkan UAS tentang analisis isu hubungan industrial akibat otomatisasi dan teknologi. Isi dari pemaparan ini yang pertama pendekatan tripartit, negosiasi kolektif dan hukum ketenagakerjaan. Yang kedua, dampak hubungan industrial akibat otomatisasi. Yang ketiga, strategik penyelesaian konflik. Yang keempat, rekomendasi meningkatkan hubungan internasional. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Teori hubungan industrial. Eh, Tripartit adalah pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Yang kedua ada negosiasi kolektif secara dialog antara serikat pekerja dan manajemen. Dan hukum ketenagakerjaan cipta kerja mengatur hak dan kewajiban. Yang kedua ada tujuan menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Dampak hubungan industrial akibat otomatisasi. Dampak teknologi AI dan otomasi terhadap pasar kerja di Indonesia. Ancamannya pekerjaan rutin hilang. Pekerjaan yang berulang bisa digantikan mesin. Kesenjangan keterampilan, banyak pekerja belum siap dengan keterampilan digital. Risiko pengangguran, tanpa persiapan otomatisasi bisa menambah pengangguran. Dan peluang produktivitas meningkat, otomatisasi buat kerja lebih efisien. Lapangan kerja baru, ada peluang kerja di bidang teknologi dan data. Pertumbuhan ekonomi, AI bisa mendorong ekonomi jangka panjang. Pekerjaan lebih makna, pekerja bisa fokus pada tugas kreatif dan strategis. Pekerja cemas kehilangan pekerjaan, butuh pelatihan ulang. Satu, kecemasan pekerja. Pekerja merasa cemas kehilangan pekerjaan karena otomasi bisa menggantikan tugas mereka yang rutin dan repetitif. Yang kedua, kebutuhan pelatihan ulang. Agar pekerja tetap relevan di pasar tenaga kerja, mereka membutuhkan pelatihan ulang reskilling untuk mengembangkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri baru. Pelatihan ulang memberikan kesempatan bagi pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengurangi dampak negatif otomatisasi. Masyarakat, dampak AI terhadap ketimpangan ekonomi, pengangguran dan kesalahan sosial, dan ketimpangan ekonomi. Otomatisasi bisa melebar jurang antara pekerja terampil dan tidak terampil. Teknologi canggih hanya menguntungkan pihak yang memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakannya. Yang kedua, pengangguran. Banyak pekerjaan rutin dan manual akan digantikan oleh mesin atau AI. Pekerja tanpa keterampilan digital yang malah bisa kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, keresahan sosial. Ketidakpastian pekerjaan dapat menyebabkan ketegangan sosial. Masyarakat yang terdampak optimisasi mungkin merasa terpinggirkan dan cemas terhadap masa depan mereka. AI bisa membawa manfaat besar, tapi juga menambah tantangan ekonomi dan sosial jika tidak diatur dengan baik. Strategik penyelesaian konflik, dialog sosial. Libatkan semua pihak, jadwal perubahan teknologi. Satu, pekerja. Melibatkan pekerja dalam proses transisi ke teknologi baru sangat penting. Mereka perlu diberi pemahaman, pelatihan, agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Pengusaha. Pengusaha harus transparan mengenai tujuan dan dampak teknologi yang diterapkan, serta menyediakan dukungan bagi kerja yang terpengaruh. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah perlu hadir untuk mengatur kebijakan yang memastikan perubahan teknologi dapat diakses oleh semua pihak dengan memberikan pelatihan dan jam kerja bagi pekerja mereka yang terdampak. Dengan melibatkan pihak pemerintah, pengusaha pekerja, sejak awal proses adaptasi teknologi akan lebih lancar dan keadilan. Negosiasi kolektif. Serikat pekerja aktif berdialog dengan manajemen. Negosiasi kolektif melalui negosiasi serikat pekerja memastikan kebijaksanaan perusahaan tidak merugikan pekerja. Tiga, membangun kepercayaan. Dialog terbuka antara serikat dan manajemen membentuk kepercayaan yang sosial yang adil. Dengan komposisi yang baik, perubahan teknologi dapat berjalan lebih lancar dan menguntungkan semua pihak. Peran serikat pekerja. Serikat pekerja harus aktif dalam berdialog dengan manajemen untuk memiliki kepentingan kerja. Penguatan regulasi, kepatuhan hukum. Pemerintah perlu memperkuat aturan ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan memiliki standar yang adil bagi pekerja.
pengawasannya ketat. Perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap implementasi teknologi dan otomatisasi untuk melihat penyalahgunaan untuk memberikan pekerjaan. Yang ketiga, pelindungan pekerja. Regulasi yang kuat akan melindungi pekerja dari potensi perusahaan hubungan kerja yang tidak adil agar otomatisasi. Penguatan regulasi penting agar pengubahan teknologi yang dapat menguntungkan sepihak tanpa mengabaikan hak pekerja. Rekomendasi untuk meningkatkan hubungan industrial. Forum komunikasi tripartit. Bentuk forum komunikasi tripartit di tiap sektor industri, kolaborasi antara pemerintah dan pekerja. Forum ini akan melibatkan tiga pihak utama, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk membahas isu terperantai oleh dampaknya. Bahwa diskusi terbuka, menjadikan wadah untuk diskusi terbuka tentang kebijakan perusahaan, otomatisasi, dan dampaknya terhadap tenaga kerja. Yang kita menyusun kebijakan bersama. Forum ini akan membantu merancang kebijakan yang adil dan solusi bersama untuk mengatasi tantangan yang timbul dari teknologi baru. Forum tripartit ini dapat memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan hubungan usaha yang lebih harmonis. Pelatihan dan reskilling. Pelatihan dan reskilling untuk bekerja bersama otomatisasi. Pelatihan keterampilan baru. Berikan pelatihan untuk keterampilan digital agar pekerja bisa adaptasi dengan teknologi baru. Program reskilling. Sediakan program agar pekerja bisa mengalih keahlian mereka di bidang yang lain yang yang ketiga, kerjasama dengan lembaga pendidikan. Gandeng lembaga pendidikan untuk menyediakan kursus pelatihan yang dibutuhkan. Ini membantu pekerja tetap punya keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang berubah. Transparansi dan kebutuhan informasi. Transparansi dan kebutuhan informasi dari pengusaha. Informasi yang jelas, pengusaha harus memberi informasi jelas tentang perubahan yang terjadi, terutama terkait otomatisasi. Komunikasi yang terbuka, pengusaha perlu mengalami komunikasi terbuka dengan kerja mengenai kebijaksanaan perusahaan dan dampaknya. Dengan transparansi, pengusaha dapat membangun kepercayaan dan mengurangi kekhawatiran bekerja transparansi membantu menjaga hubungan kerja yang lebih harmonis dan mengurangi konflik. Penguatan peran mediator. Penguatan peran mediator lembaga penyelesaian perselisihan. Mediator yang terlatih. Sediakan mediator yang terlatih dan independen yang membantu menyelesaikan konflik antar pekerja dan usaha. Dan lembaga penyelesaian yang efektif. Perkuat lembaga penyelesaian seperti kamar kerja atau lembaga juga untuk memberikan solusi yang adil dan cepat. Yang ketiga, proses yang transparan. Pastikan proses penyelesaian konflik berjalan dengan transparansi dan adil agar semua pihak tidak merasa dihargai. Penguatan peran radiator akan menciptakan penyelesaian masalah dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis. Kesimpulan, otomasi perlu disertai dengan manajemen hubungan sosial yang baik. Kolaborasi yang kuat otomatis harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang dalam perencanaan dan implementasinya. Semua pihak perlu memiliki informasi yang jelas tentang bagaimana otomasi akan mengurangi pekerjaan dan perusahaan. Perusahaan harus siap dengan kebijakan pelatihan ulang dan peralihan pekerjaan yang untuk bekerja yang terdampak otomatisasi. Dengan manajemen usaha yang baik, otomatisasi dapat berjalan mulus tanpa mengorbankan kepentingan pekerja. Pendekatan tripartit kolektif dan hukum. Otomasi perlu disertai dengan manajemen hubungan industrial yang baik. Pentingnya kolaborasi. Organisasi harus melakukan kerjasama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan. Dialog terbuka, harus ada komunikasi terbuka bagaimana otomatis akan mengaruhi pekerjaan dan perusahaan. Yang kedua adalah pengelolaan dampak sosial, mengelola dampak sosial dari otomasi agar pekerja tidak merasa dirugikan dengan pelatihan atau peluang baru. Manajemen hubungan yang baik akan memastikan bahwa otomasi berjalan dengan baik dan menguntungkan semua pihak. Terima kasih.